wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, orang tua kita, guru-guru kita, hadirin, hadirat, semua yang hadir di tempat ini, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang di samping tidak nampak maksudnya pun tidak kelihatan ya. Bapak Ketua RT, Ketua Yayasan, Ketua Masjid, para ketua-ketua majelis taklim di berbagai macam tempat tadi yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. InsyaAllah hadirnya kita di sini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan hari ini, yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh di sisinya, sehingga dengan amal inilah kita bertawasul, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah yang punya hajat, punya keinginan, diniatkan dalam hati atau diucapkannya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Jodoh saja dapat galau, jodoh aja ya. Yang belum dapat keturunan Allah berikan keturunan. Yang belum dapat cucung, insyaAllah dapat cucung. Yang ada hutang, hutangnya lunas. Makin kuat kalau hutang ini. Salawat tercurah, salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah salawat-salawat yang kita sanjungkan kelak akan menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaatul uzma pada saatnya, dan pada akhirnya kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini, siang hari ini, entah untuk yang keberapa kali kita hadir dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, Allah ringankan langkah kaki kita, hadir kita di sini sama-sama karena rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya jalan tak kuat lagi, masih pacak datang. Duduklah tak kuat lama lagi, alhamdulillah masih datang. Tegak be lagi nak ya, nak megang dulu baru tegak. Kapalah duduk nak mulai mejet kaki tadi dah. Kenapa? Karena tetap hadir dan datang karena rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita ucapkan dengan lisan, kalaulah karena bukan cinta kita kepada Rasul, berat kita hadir di sini. Kalaupun dia tadi tidak ada rasa cinta tadi, maka mungkin dia akan memilih hal-hal yang lain daripada hadir di tempat semacam ini. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun rasa cinta itu tak cukup hanya sekedar ucapan. Ya Rasulullah, aku cinta padamu, tak cukup. Kenapa? Maka cinta itu harus dibuktikan dengan bentuk nyata. Tapi bedanya kalau kita cinta kepada Rasul, semuanya akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau disifatkan dalam Al-Qur'an basyira wa nadhira. Tapi kalau kita sayang kepada selain Rasul, cinta kepada selain Rasul, belum tentu mendatangkan kebaikan. Bukan dah kata kebaikannya, belum tentu. Sesep dikit jadi musuh. Uang punya kawan, sayang dengan kawannya, jahatlah kawannya tadi, dibelanya tu lah. Tidak, kawan aku tu baik, kau baik, iri, tak tahu kau. Padahal dah jahatnya. Kawannya galak ngutang, dah galak kapan ngutang, dah galak minjem. Kapan kalau ngutang, dah galak balik. Kapan ketemu lari, cuma posting di Facebook. Makan ini makan itu ya nak. Kapan ditagih nak marah. Kata kawannya, siapa tak bayar hutang? Kau tu tak tahu baik, dia tu galak bayar, cuma belum baik. Awak tak galak dia, dibela. Ya, dia minjam hari pertama kita pinjami, bulan kedua dipinjami, bulan ketiga dipinjami, cuma tak bayar-bayar. Bulan keempat berhenti minjaminya. Apa katanya tadi? Jahat niat dia tu ya, karena berkawan dengan aku dagat lagi minjami aku. Aib-aib kita yang curhat dengan dia tadi, cerita kena kalau
Saya sedikit dibuatnya status dalam Facebook. Ngapa? Karena cinta tadi ada maksud tadi. Maka kalau kita cinta kepada sama makhluk belum tentu mendatangkan manfaat. Makanya cinta karena Allah. Tapi cinta kepada Rasul, kita ngikut Rasul pasti mendatangkan kebaikan untuk kita galau. Bunda melakukan apapun niru Rasul jadi ibadah. Bunda makan cara Rasul dapat ibadah. Bunda berjalan cara Rasul dapat ibadah. Bunda melakukan apa-apapun ikut Rasul jadi ibadah. Dari hal terkecil baik, dari bunda mandi baik ikut Rasul menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya sampaikan hal yang rutin, yang ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut Rasul, waktu kita BAB masuk ke toilet itu, sebelum masuk kita berdoa. Lalu mendahulukan kaki kiri. Lalu pas keluar kita mendahulukan kaki kanan. Setelah di luar kita berdoa. Selama kita BAB tadi nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ibadah yang paling ikhlas itu bisa jadi saat BAB itulah. Itu paling ikhlas. Lah ya bun, bunda makan pempek, makan tekwan, makan model sakit perut. Pak mana lah anunya? Cari. Kapan tuh dikeluar ke? Alhamdulillah katanya tadi. Tidak lagi mikir, no tempe tadi, no tekwan tadi, no. Tidak lagi. Ngapa? Ikhlas. Itulah menjadi ibadah. Maka cuma yang jadi masalah, no, mak mana nak ngikut. Kalau tidak tahu apa yang nak diikuti, ikut Rasul. Apa yang nak kami ikuti? Ngapa? Tidak tahu apa yang diikuti. Bunda ada kalau butuh ini? Apa ini bun? Ada serang biu. Enak. Ngapa dia main ini? Tahu dari mana? Nyingok di TV. Nyingok di sana. Apa artinya? Sayang katanya. Dia ikutinya kan? Ngapa? Karena dia tahu. Lah, nak ngikut Rasul apa nak dia ikuti mana tahu? Kan begitu. Jangankan kita yang belum tahu, yang sudah tahu baik, belum tentu ngamal ke? Yang sudah tahu belum tentu melakukan. Apalagi yang belum tahu. Itu contohnya. Maka wajar jika ayat pertama turun Iqra, baca. Apa artinya? Nyuruh belajar. Maka turun hadisnya kata Rasul, talabul ilm fardhu, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bunda wajib nyari ilmu. Ya, paling tidak untuk apa? Untuk diamalkan waktu ngurus anaknya, memerintah anaknya, ngurus dirinya, ngurus keluarganya. Kan begitu bun. Contoh bun, kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu, mohon maaf. Nah, datang bulan ini katanya. Kapan itu nunggu kayak ada buntutnya. Sholat tidak, tinggal gitu. Malah kan ada itu aturannya tuh. Lah bersih habis wajib mandi. Kan begitu. No, hari tidak keluar. KGB katanya sholat jam 12 11.56 azan. Belum sholat kan? Belum sholat. Nunggu. Kondangan dulu dan sebagainya. Balik ke rumah, nah jam 1. Baru nak sholat, nak wuduk. No, kau. Datang bulan. Dah sholat kan? Sholat ini wajib dikodok. Kapan sudah selesainya? Tidak dibiarkan baik. Dari mana? Man nama au nasiya au ghafala an salatin falyusalliha idza dzakara. Siapa tertidur, terlalaikan, terlupakan daripada salat, wajib dia salat ketika dia ingatnya. Waktu dia tadi waktu masuk salat, dia suci, maka dia kena salat, wajib salat. Tapi dia belum salat. Nunggu. Masih yang produktif pun ya, kalau tidak lagi tidak usah lagi dipikir dia. Kalau pensiun lama caknya tidak lagi ya, begitu. Maka apa? Catat hari Senin sholat zuhur aku wajib dikodok. Kaget setelah itu selesai dia mandi, dia akan sholat zuhur. Yang ditinggalkannya waktu tanggal sekian. Dari mana? Ilmu. Belajar. Kami dulu pun belajar itu sebulan. Bujang. Warnanya seperti apa, aromanya seperti apa ketika keluar. Kalau dia keluar 2 hari berturut-turut lalu berhenti keluar lagi, cak mana masuk kategori apa? Ngitung bujang. Ionian apa itu ya? Ionian. Belajar bagaimana cara dia suci, cak mana ngeta dia suci, bagaimana posisi kapas dan sebagainya. Itu dibahas semua.
Dari mana? Ilmu. Apa tujuannya? Karena seorang suami harus tahu nanti bininya meninggal ke sholat ngaku dia datang bulan. Dari mana? Ilmu. Dan ini hal perkara yang luar biasa. Nah, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dak kata ilmu bahaya. Dak tahu dia. Ini dak mudahnya laku wong saling salah sama-sama kata ilmu. Salah kau tuh. Bener jam mana? Pokoknya salah. Dari mana? Dari kecil mainlah. Ndak baca dari kecil tolak ukurnya. Kan begitu. Lah sama-sama salah. Ya, nyingok wong lain langsung menyalahkan padahal belum tahu apa yang dimaksud oleh wong tadi. Itulah ilmu. Contoh bunda, satu kasus kalau ndak kata ilmu macam-macam bahaya. Ujung-ujungnya tadi sekendak dia beribadah. Apa yang terjadi? Sementara kita ingin selamat dengan ibadah kita. Makanya kata Rasul, man amila amala laisa lahu ilmun fahuwa raddun. Siapa yang beramal dak kata ilmu tertolak bisa-bisa. Ngapa? Macam-macam. Allahu Akbar. Lamun. Imam Allahu no, belum baca Fatihah. Lupa. Biasa pun dia. Allahu Akbar. Merenung, mikir ke arisan itu belum dibayar. Inilah lo Allahu Akbar, sami Allah, no aku tadi belum baca Fatihah, ya kan? Cuman kalau sudahlah biar melah imam tidak boleh. Apa yang terjadi? Kage imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wajib tegak lagi nambah 1 rakaat. Tidak boleh. Atau dibatalkannya. Nah kau tidak batalkannya. Haram. Kenapa? Membatalkan sholat fardu tanpa udzur syar'i haram. Apa? Ada aturannya. Ada ilmunya tadi. Ya. Allahu Akbar. Aku tadi terbaca dah ayat itu tadi ya. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pas iyyaka na'budu dia lupa ragu. Terbaca dah arrahmanir rahimnya tadi ya. Bisa jadi Bun. Caralah usia-usia begini Bun ya. Oh aman dulu gagah. Senamnya kuat ya aja senam dah. Aerobik sekarang ini baru tegak bena. Ya Allah. Kapan Allah. Jadi ya nak tegak lama, tegak teman ini dulu. Lama benar, tegak dulu. Ya, saking sudah Allah ambil tadi, sedikit demi sedikit tadi. Bisa jadi Bun, ingatan diambil pula. Lama belum lama belum Ar-Rahmanir Rahim. Wajib diulang lagi Ar-Rahmanir Rahimnya. Kan begitu. Ustaz, imamnya cepat nih lah rukuk. Ya kan? Bisa jadi Allahu Akbar. Baru datang Allahu Akbar. Jimang sami Allahu liman hamidah. Allah makmum ini lalobet, baterai itu lalobet. Ya, nah Allahu Akbar. Nah kau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah kau ya, lo sempat akhirnya main ini baik. Bagaimana? Rusak solat semacam itu. Rasul katakanlah solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kamu tanpa membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana? Ada aturannya. Ya, ampun. Itulah imam itu harus nanggung. Lalu bagaimana? Imam begitu tidak boleh lagi diikuti imam tadi. Statusnya solat dewek. Ngapa? Batal kalau kita masih ikut. Itu saya bilang ada ilmunya tadi. Tidak sembarangan. Imam panjang juga tidak boleh. Astagfirullahaladzim, imam itu pula ya Allah. Oh, tanyanya kapan sudah sholat? Apa tak jago kan imam tadi? Ya, dah, ya kan? Kapan jadwalnya? Minggu depan Bu. Ngapa? Kita cari masjid lain baik. Ya, no gemeteran tadi Bu. No, ya Allah. No, ya dah. Goyang. Ngapa? Kelamuan tadi. Makanya ada ilmunya. Kalau ekor Rasul akan ngerti tadi. Bukan kendak dia dewek, maco tadi, terpanjang tadi. Yang maco, iya, yang denger. Mikir pula tadi, ada nak jualan tadi pula. No. Ada janji nak senam tadi, ada janji nak arisan tadi, ya benar?
Oh lamonian. Kapan jengoknya jadwal besok minggu depan? Siapa lagi? Jangan usah itu lagi ngapo. Terlambat kalau gawe gitu. Kalau dia ada ilmunya, ngerti dengan ikut Rasul, dia akan ngerti kondisi jamaahnya. Ya tadi Bun, kalau dia lupa, nah Ustaz aku lupa lah sujud, lupa baca Al-Fatihah, bisa jadi boleh? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah belum Al-Fatihah, cuma jangan dilapas ke Bun. Belum, wajib tegak lagi. Wajib, enggak kapan berokok? Wajib Bun. Bukan wajib, karena lupa rukun. Sebelum pindah ke rakaat berikutnya. Contoh Bun, Bunda ini begini nih, baca Al-Fatihah. Karena Bunda ini ngapal sabbihis, ngapal wadduha. Wadduha walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka. Pengen baca itu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili, lupa kan? Bisa jadi Bun. Dan ada kemungkinan walaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lupa kan? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Jangan nanya kawan. Lepas ke? Tegak lagi wajib. Tegak lagi, baca Al-Fatihah, jangan dibatalkan, jangan dibatalkan. Baca Al-Fatihah, baru rukuk lagi wajib. Kenapa? Rukuk yang tadi. Rukuk lagi, iktidal dan selanjutnya. Tidak guna waktu maksudnya. Ini contoh. Ini salat dewean. Kalau berjamaah lain. Kalau berjamaah kaget dia nambah. Ini ya lain ya. Kalau dia berjamaah lupa baca Al-Fatihah, imam salam, kaget dia wajib tegak. Tidak boleh dia mengikut imam. Biarlah imam nanggungnya lain. Lain imam nanggungnya itu ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq, ada makmum mudrik namanya. Apa makmum mudrik itu? Yang ikut dari awal. Itu namanya mudrik. Muwafiq yang dia dapat memungkinkan membaca Al-Fatihah, namanya muwafiq. Masbuk yang dia datang bisa jadi ketinggalan atau tidak bisa lagi membaca Al-Fatihah. Contoh, ketika datang imamnya baca apa? Minal jinnati wan nas. Saya datang, Allahu Akbar. Imam rokok, saya ikut rokok, tidak boleh lagi baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena saya makmum masbuk. Tapi kalau saya tidak masbuk, contoh, datang imamnya cepat kan? Alhamdulillah. Allah kata imamnya tadi, kita wajib baca Fatihah. Tetap baca Al-Fatihah. Imamnya i'tidal, tetap baca Al-Fatihah. Imamnya sujud tiga rukun. Imamnya sujud, tetap kita baca Al-Fatihah. Imamnya mulai nak duduk, baru kita putus ke Fatihah tadi. Itu ada aturannya. Jangan dibatalkan. Ya, atau ditinggal ke Fatihah tadi. Biarlah urusan imam itu imam dosa, tidak bisa. Ada ilmunya. Tidak sembarangan tadi. Ya, bukan karena nafsu, bukan karena akal, tapi ada syariat yang mesti kita ikuti. Itulah kata Rasul tadi, siapa yang beramal dekati ilmu bisa-bisa tertolak. Yang tadi sholat dewean lupa, bisa jadi Bun ya. Ingat balik lagi baca Al-Fatihah. Normal. Ya, dan ini dikatakan dakati sujud sahwi. Ngapa? Karena sudah ingat. Dakati sahwi karena sudah ingat. Yang mana? Lupa. Iya, lupa. Kalau ragu-ragu rakaat, baru lain lagi hukumnya. Idza syakka adakum bis shalah, kalau kamu salat ragu, salasan am arba'an, 3 atau 4 ragu, maka ambil yang kamu yakini. Ambil berapa? 3 atau 4. Fal yasjud sadatani qabla ayyusallima, lalu sujudlah 2 kali sebelum kamu salam. Itu. Yang kedua, masih ragu, apa kata Rasul? Fal yakhus alal aqal, ambil yang terkecil. 3 atau 4, ambilnya 3. 2 atau 3, ambilnya 2. Baru sujud sahwi sebelum salam. Itu contoh kasus. Ustaz, kami lupa rukun. Contoh Bunda, nak nyemput anak sekolah, cepat. Oh, kau zurum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tinggalnya? Duduk di antara 2 sujud. Ingat, sebelum baca Al-Fatihah wajib duduk lagi. Tapi sebelum baca Fatihah, wajib dia duduk di antara 2 sujud. Dia sujud yang kedua baru tegak lagi dan tidak ada sujud sahwi. Kalau sujud sahwi batal.
Ada aturannya. Oke, Ustaz ingatnya sudah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikir, jangan dilapas semuanya. Aku tadi tidak duduk dan terus sujud. Lalu bagaimana? Ini baru hitung rakaat pertama. Ini rakaat pertama. Berarti rakaat yang kita tidak baca tadi dianggap zong. Kaget baru sujud sahwi. Baru kita sahwi. Contoh, ini rakaat pertama tadi lupa ya. Sudah tegak, sudah baca Al-Fatihah. Oh, berarti ini baru rakaat pertama hitungannya. Seolah-olah 5 rakaat. Seolah-olah ya. Lalu kaget ketika dia fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud sahwi sebelum salam. Ya, nah ini ada ilmunya. Jangan dibatal ke. Nah, kau dah. Dah. Ngulang lagi, tak boleh. Haram. Ibtalul fardi bi ghairi udhr syar'i haramun. Itu saya bilang ada ilmunya. Nanti masuk bab bunda. Ada bab wajib membatalkan sholat, ada bab makruh membatalkan sholat, ada bab dia dianjurkan untuk apa? Untuk tidak membatalkan sholat. Contoh bunda, Allahu Akbar. Kawan nyampak, tolong. Jangan dibiarkan. Sholatnya Ustaz. Biar. Bunda Allahu Akbar, ada budak kecil momen nak nyampak, wajib dibatalkan. Tolong. Allahu Akbar. Oh, kunci tinggal di motor. Batal ke? Ya, itu. Tapi kadang-kadang ada kejadian lagi sholat, terus ada salah satunya tuh jatuh, dibiarkan sampai. Tidak boleh bun, itu tidak boleh. Itu saya bilang ada ilmunya tadi. Tidak sembarangan, ada ilmunya. Contoh bunda, HP berbunyi. Ya, lagu dangdut biasanya kalau nyanyinya ini kuat volumenya. Jangan main ini. Bagaimana? Allahu Akbar. Ambek sat. Mati ke? Jangan main ini. Bentar, lagi sholat. Tidak boleh. Ambek sat. Tidak, cuma cara ngambeknya bun. Ingat, gerakan satu. Ini bukan dianggap rokok. Tidak dianggap rokok. Ambek set. Berhenti. Mati kan? Set. Sudah, kantongi atau pegang, kan begitu. Atau begini, tidak apa-apa bun. Asal jangan main ini bun. Tidak boleh. Ya. Cuma kalau dalam tas susah bun. Lantas. Cak mana Ustaz? Batalkan sholatnya. Kenapa? Karena nganggu wong. Beda kalau dawean. Karena nganggu wong. Di mana dasar hukumnya? Kata Rasul, siapa yang sudah makan ini bawang merah, bawang putih, aromanya mamu kan? Mamu orang lain. Kata Rasul, jangan gabung dengan kami sholatnya. Itu. Yang kedua, kalau kamu sholat, la sholatah wa waidabul akhbasan, tidak sempurna sholat kamu, nahan BAB, nahan kencing, nahan apa? Bagaimana? Batal ke? Nah, sama dengan ini, nganggu uang kan? Coba bunda, kapan sudah sholat? HP siapa? Alangkah kuatnya. Ya kan? Itu tidak boleh. Itu nganggu uang. Lalu bagaimana? Itulah Islam ngasih syariatnya. Cuma kalau tidak ngerti, nono ibu itu aliran baru ngapa cak itu? Dia tidak ngerti. Itu saya bilang ada ilmunya. Makanya kata Rasul, talabul ilm, belajar dari satu kitab ke kitab yang lain, sampai kitab itu pun ada yang semeter panjangnya. Saking luasnya ilmu itu. Tidak sembarangan. Ada ilmunya, kan begitu. Nah, ini saya bilang tadi, lo kalau kita ikut Rasul, buktikan. Lalu bagaimana? Belajar. Kalau tidak tahu, mohon maaf, aku belum tahu. Kalau kita ragu dan kita tidak tahu itu salah atau benar, jangan mudah disalahkan. Salah kok, tidak boleh begitu. Oke, salahnya di mana? Ngapo? Di mana kebenarannya? Kau bilang begitu, dalilnya apa? Kemana? Begitu. Kalau saya bilang begitu, oke Pak, terima kasih atas sarannya. Kalau boleh tahu Pak, di mana dasar hukumnya? Ya kan tidak boleh, nah itu akal tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena syariat.
Ya, Rasul diturunkan untuk menyempurnakan syariat. Jangankan dalam hal ini Bun ya. Bunda baik, dalam aturan baik, pengajian Bun ya. Ada wong, tahu-tahu datang nih. Mohon maaf Bun. Arisan Bun. Arisan. Biasanya Bun, ada yang nak ngoncang kan, ngambil duluan. Kan ada aturan. Tahu-tahu bu, kita nak ngoncang hari ini. Ngapo? Lah diambil oleh Syanu. Dari mana aturannya? Kok boleh begitu? Bu, dia butuh. Kan ada musyawarah dulu. Ada SOP-nya. Ada undang-undangnya. Lah sama. Dalam ibadah mah itu juga. Tidak sembarangan. Itulah fungsi kita ikut Rasul. Ibadah sehari-hari tadi. Begitu. Nah, Ustadz, lalu bagaimana? Maka kalau saya bilang tadi, kalau dia lupa rukun tadi, wajib kembali dengan catatan tadi ya. Kalau berjamaah ada mungkin lupa, ngapa? Ada imam. Cuma kan kalau dewean Bun ya, cara dewean tadi Bun ya, kadang merenung, nunggu pula atau nak cepet tadi, iklan sinetron ya, iklan. Cepet. Ya. Itu Bun. Ngapa? Ya, bukan masalah sinetronnya Bun. Kecepatannya itu soal Allahu Akbar, Sami Allah. Tidak tumanin. Apa kata Rasul? Sholli fa innaka lam tusolli. Salat sesungguhnya engkau belum salat. Contoh Bunda, yang enggak ditinggalkan i'tidal. Bun, kalau saya tanya i'tidal itu yang mana? Bukan. Itu namanya bangkit dari ruku Bun. Lihat hadisnya. Ya, sumarfa hatta tatma'inna rafi'an. Ya, kiaman. I'tidal ini kalau ini namanya bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu namanya bangkit dari ruku. I'tidal tegak lurus. Ini i'tidal. Maka kata Rasul, sampai tulang belulangmu kembali kepada posisinya masing-masing. Contoh yang tidak Bun ya. Maka waman raka'a, waman rafa'a, waman sajada, walam ya'tadid, lam tasihhu sholatuhu wa batalat. Siapa yang sujud tapi tidak i'tidal, maka salatnya tidak sah. Bingung kita. Ngapa Ustaz ada i'tidal? Ada. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Tegak dah ni? Tidak kan? Padahal dia bisa begini. Ya kan? Maka wajib tegak dulu. Sami Allahu liman hamidah. Set, tangan begini. Sudah sempurna, Rabbana lakal hamd. Kita kan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala. Itulah kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Salat sesungguhnya engkau belum salat. Jam berapa ini? Tanya. Boleh Bun. Kalau imam kebetulan sedang sujud, mungkin di acara keluarga. Ya. Sujud terus lama karena ini pengalaman ternyata akhirnya dua itu meninggal. Ya. Mana ini kan? Tayyib. Kalau ada yang di depan Bun, yang di depan itu langsung dia menjadi imam, otomatis jadi imam. Iya, bisa Bun. Jadi yang di depan tadi, yang ngerti dia langsung Allahu Akbar, dia langsung jadi imam. Yang di belakangnya menjadi imam. Kondisinya semuanya lagi sujud. Iya Bun, makanya ketika dia lama kan berpikir nih, alangkah lamanya. Pasti kesel Bun ya. Boleh gitu. Ya, kan begitu ya. Ya makanya saya bilang yang di belakang imam tadi ngerti. Maka dia akan langsung Allah. Sama begini Bun. Kalau imam tidak ngerti, dia tadi imamnya batal di saat duduk. Ya kan? Bisa jadi Bun ya? Bisa jadi nih. Saya di belakang imam, imamnya batal. Lagi duduk kan? Lari imamnya kan? Batal. Tidak boleh mak ini. Tidak usah. Tetap di tempat duduknya. Allahu Akbar. Baru maju. Jangan. Lah. Atau main ini. Ya tak boleh. Lah ada ilmunya kok. Lah mendekati ilmu kan bahaya. Contoh Bunda, saya bilang tadi, sedikit Bunda disalah wong. Bunda tadi saya bilang lupa Al-Fatihah kan? Melamun tadi, salat zuhur. Lupa Al-Fatihah kan? Sudah, ikuti imam. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda tegak, jikawan. Salat apa dia? Kau tuh salat apa dia? Oh, aku tadi lupa baca Al-Fatihah. Ya kan begitu? Lah itu
ilmunya, dia ngerti. Ini ndak video ke bulog. Majelis Taklim Al-Hakim, macak-macak. La haula wala quwata illa billah. Dan ini yang banyak merusak umat saat ini. Awak tak tahu tapi macak-macak. Iya, itu saya bilang tadi, itu penting ilmu. Lah kalau kita tidak tahu, nanya. Saya pun ketika saya tidak tahu, saya bilang, mohon maaf, saya belum tahu. Maka akan saya buka lagi kitab-kitab. Ya, kalau khilafiyah kita sampaikan khilafiyah. Kan begitu. Tidak boleh kita beranggapan, tidak harus begitu, tidak bisa. Ada dasar hukumnya, ada hadisnya, ada berapa hadisnya, apa turun hadisnya, apa ayat Qur'annya, bagaimana ulama menjelaskannya, baru ketemu hukum. Tidak bisa satu hadis langsung kita menghukumi orang dengan hadis tersebut. Ya, ini contoh, ini contoh tadi. Ya tadi, Ustaz, cak mano kami ini pernah tak bunda, nambah rokaan atau lupa rokaan? Lupa rokaat boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, salat apa? Zuhur? 3 rakaat. 3 ya? Iya, sudah langsung tegak lagi. Allah, dah usah ulang. Langsung tambah. Allahu akbar. Enggak apa-apa. Langsung tambah 1 rakaat, kaget salam. Setelah salam ya, setelah 1 rakaat normal, salam baru sujud sahwi. Inilah sujud sahwi setelah salam. Di mana dasar hukumnya? Karena Rasulullah sholli zuhur rakaat ini. Rasul pernah salat zuhur 2 rakaat. Lalu keluar masjid, dan keluar masjid ada pohon bersandar. Mikir ke apalah yang kurang. Wafil kaum jamaah tadi ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahaba yukallimah. Segan nak ngomong, kau baik. Ngapa 2 rakaat gitu? Maka ada sahabat namanya adalah Hirbak, Amr bin Hirbak. Julukannya Dzul-Jadain, yang mempunyai 2 tangan. Kenapa? Pantang nyengok Rasul berbawaan. Rasul bawa tas langsung diambilnya. Maka namanya dikasih Dzul-Jadain. Ya Rasulullah, aqasarta am nasita? Ya Rasulullah, engkau tadi mengqasar atau lupa? Aku tidak qasar, aku tidak lupa. Bala ya Rasulullah, engkau baru salat 2 rakaat. Wallah, ya, masuklah beliau langsung Allahu Akbar. Cuma nambah 2 rakaat saja. Setelah salam baru beliau sujud sahwi. Cuma ngomongnya tengok dulu bunda, lah balik ke rumah, lah makan. Bu kamu, ya sudah kaget beh, aku makan dulu. Tak pacak lagi. Kalau jaraknya lama bun, wajib ngulang lagi bun. Tapi kalau baru atau lebih bun, kelebihan bisa jadi lebih bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi 5 rakaat. Apa yang kita lakukan? Ya, sujud sahwi saja, tidak usah ngulang. Di mana dasar hukumnya? Karena Rasulullah SAW khamsan. Rasul pernah salat zuhur 5 rakaat. Setelah salat apa kata Rasul? Kata sahabat, ya Rasulullah azida fis salat. Hai duhai Rasul, apakah kau menambah salat? Wallah katanya begitu. Ya, apa kata beliau? Innani ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia seperti engkau. Azkurun tazkurun. Aku ingat, engkau bisa ingat. Ansat tansau, aku bisa lupa, engkau juga bisa lupa. Summa sajadah ini. Lalu beliau sujud 2 kali, tidak lagi ngulang salatnya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak usah lagi salam. Itu bedanya bunda. Ya, jadi ada kapan setelah salam, ada kapan sebelum salam. Itu ada aturan galau, tidak sembarangan. Apa? Lupa kunut, tayyib. Memang indah Syafi'i kunut itu sunnah. Kalau lupa boleh sujud sahwi. Ya. Tapi bunda kalau belum berpindah bunda ya, boleh kunut dulu. Contoh belum. Sami Allah liman hamidah. Allah belum subhanallah, balik lagi tidak apa-apa. Asal belum sujud. Sama seperti duduk tasyahud. Tahiyat bunda, lupa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, jikawan duduk batal. Tak boleh duduk lagi karena sudah tegak. Ya, tapi kalau belum tegak lurus, Allah. Nah, ingat belum? Silakan duduk lagi. Iya, sebelum berpindah lurus. Itu ada ilmunya semua bunda. Waktu kita habis. Iya. Dan azan ini bunda.
Ya, mohon maaf ayah bunda semuanya, ini bukan nak ngajari, tapi saya tidak sengaja membahas yang tinggi-tinggi. Saya ingin mengajak, ini loh kekurangan kita loh. Ilmu yang kita miliki hanya sebatas ini loh. Lalu kenapa kita merasa paling berilmu? Lalu kenapa kita sudah merasa paling sempurna? Lalu kenapa kita merasa paling hebat? Kita punya kekurangan. Saya galo-galo, kita buka ini biar kita galak belajar. Dalam masalah salat saja masih menjadi pertanyaan. Sudah benarkah salat? Tapi jangan kecil hati, jangan takut bunda. Yang jelas bunda melakukan sesuai kemampuan bunda sambil belajar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.